Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan saya Guru Besar dalam bidang psikologi pendidikan. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang VUCA dan perubahan paradigma pembelajaran. Di kalangan akademisi, mahasiswa, dosen, tentu istilah VUCA ini sudah tidak asing lagi, begitu ya, karena ini menunjukkan sebuah situasi yang memang dihadapi kita saat ini. Namun demikian, untuk mengingatkan kembali, baiklah saya akan menyampaikan kembali tentang apa itu VUCA, bagaimana dampak VUCA terhadap pendidikan, khususnya pembelajaran, kemudian perubahan apa yang terjadi dalam pembelajaran sebagai efek dari VUCA ini. VUCA merupakan singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Ini digunakan untuk menggambarkan dunia yang semakin dinamis dan kompleks. Konsep VUCA pertama kali sebetulnya bukan dari dunia pendidikan, ya, melainkan dari dunia atau konteks militer. Kemudian digunakan secara luas dalam dunia bisnis, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Volatilitas mengacu pada fluktuasi yang cepat dan tidak terduga. Di dalam konteks pembelajaran, ini mencerminkan perubahan mendadak dan tidak terduga dalam tuntutan dan tantangan pendidikan. Paradigma pembelajaran perlu menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dengan cepat ini. Uncertainty, ketidakpastian menunjukkan bahwa kita seringkali tidak dapat memprediksi hasil atau mengandalkan pola-pola masa lalu. Dalam pendidikan, uncertainty ini mencerminkan perubahan yang tidak dapat diprediksi dalam kebutuhan pekerjaan, teknologi, dan tuntutan keterampilan. Tentu, paradigma pembelajaran harus dapat menanggapi ketidakpastian ini dengan menekankan keterampilan adaptasi dan pemecahan masalah. Kompleksitas merupakan hubungan yang rumit dan beragam antara faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pembelajaran. Paradigma pembelajaran harus dapat mengatasi kerumitan ini dengan menekankan pendekatan holistik, pemberdayaan siswa untuk berpikir kritis, dan kemampuan mengelola informasi yang kompleks. Terakhir, ambiguitas. Ambiguitas menunjukkan kekurangan informasi yang jelas dan pasti. Dalam konteks pembelajaran, ini mencerminkan bahwa siswa perlu belajar bagaimana menghadapi situasi di mana tidak semua informasi atau jawaban telah diberikan. Paradigma pembelajaran perlu mendorong kemampuan siswa untuk merumuskan pertanyaan, menyelidiki, dan berpikir kreatif dalam menghadapi ketidakpastian. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa VUCA ditandai oleh perkembangan teknologi seperti komputasi, konektivitas internet, kecerdasan buatan, dan teknologi digital lainnya yang telah menciptakan perubahan cepat dalam berbagai sektor sehingga manusia mudah mengakses berbagai informasi. Berbagai kemudahan menyebabkan situasi yang tidak stabil, tidak menentu, kompleks, dan ambigu. Situasi VUCA tentu saja berdampak terhadap banyak hal, di antaranya pendidikan dan pembelajaran. VUCA berdampak dalam dunia pendidikan atau pembelajaran setidaknya dalam 4 hal. Yang pertama dalam hal sistem pendidikan, dalam kompetensi, proses pembelajaran, dan model pembelajaran. Sistem pendidikan perlu ditunjang teknologi. Integrasi teknologi dalam pembelajaran membantu siswa mengatasi ketidakpastian dan mengakses informasi dengan lebih mudah. Dalam hal kompetensi, tentu kita atau para siswa perlu dibekali dengan keterampilan esensial seperti critical thinking, creativity, communication, collaborative, and problem solving. Demikian juga dengan kompetensi pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Kelulusan dari sebuah lembaga pendidikan bukanlah akhir dari belajar, dan tentu saja kemampuan mengatur diri dalam pembelajaran atau self-regulated learning ini mutlak dimiliki oleh para siswa, yaitu kemampuan membuat perencanaan, mengatur waktu, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran, perlu mempromosikan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Demikian juga pembelajaran kolaboratif, pemberdayaan siswa, dan mempromosikan penilaian yang lebih holistik. Dalam hal model pembelajaran, efek PUKA ini terlihat dari adanya pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran mandiri. Jadi pembelajaran jarak jauh itu seorang siswa misalnya ya atau mahasiswa bisa saja belajar dari rumahnya begitu ya dengan menggunakan Zoom atau aplikasi-aplikasi lainnya, atau pembelajaran mandiri bila ia sudah bekerja misalnya ya, seperti halnya pendidikan atau pembelajaran yang diselenggarakan oleh universitas terbuka. Lalu dampak PUKA itu tentu saja menyebabkan terjadinya perubahan paradigma pembelajaran. Yang pertama misalnya dalam hal pendekatan berbasis keterampilan, di mana pendidikan harus lebih berfokus pada pengembangan keterampilan generik yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dalam hal pendekatan berbasis proyek, ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang menuntut dan kompleks, mencerminkan lingkungan dunia nyata. Ini memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman praktis. Dalam pembelajaran kooperatif, kolaborasi menjadi lebih penting mengingat kompleksitas dan ketidakpastian di dunia nyata. Pembelajaran kooperatif dapat mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam tim, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah bersama. Penggunaan teknologi dan pembelajaran daring. Nah, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu siswa mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas. Pembelajaran daring dapat memberikan fleksibilitas dan akses ke sumber daya yang diperlukan. Nah, pendidikan seumur hidup, di sini paradigma pembelajaran perlu menekankan pada konsep pendidikan seumur hidup, di mana individu terus belajar dan mengembangkan keterampilan sepanjang hidup mereka untuk mengatasi perubahan dalam karir dan kehidupan. Penekanan pada kreativitas dan inovasi, mengingat ketidakpastian dan ambiguitas yang melibatkan lingkungan kerja dan kehidupan, maka paradigma pembelajaran harus mendorong kreativitas dan inovasi sebagai respon terhadap perubahan. Demikian tentang PUKA dan dampaknya terhadap perubahan paradigma pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.